Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah Pak Daud Tony tentang keluarga yang tidak dapat kena santet. Seperti apa ciri-ciri keluarga yang tidak bisa kena santet? Mari kita saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua unsur gaib kekuatan mistik itu bermain di satu unsur. Namanya api kegelapan. Apa saudara? Dipercaya jin setan peri perlayangan tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah, kalau kita kecewa, akar pada dendam, hati itu kan panas. Itu adalah satu unsur dengan api kegelapan. Makanya saudara, Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Suami kena guna-guna, istrinya kecewa akar pahit. Dari energi negatif istrinya untuk memperkuat mistik suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, tanpa kecewa. Ingat, mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok, betul? Makanya kelemahan ilmu guna-guna, kalau sang istrinya tidak ada kekecewaan, tidak ada energi yang bisa dipakai untuk mencengkram suaminya. Makanya ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih. Jelas? Jelas? Nah, yang keempat, keluarga harmonis tidak bisa tertembus oleh ilmu hitam karena ada kekuatan cinta. Apa saudara? Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Nah, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Itu bukan ilmu gaib, itu anugerah yang maha kuasa. Maka kalau anak ada musibah tanpa dikasih tahu, ingat, orang tua bisa terasa. Betul? Itu namanya firasat. Itu anugerah dari yang maha kuasa, bukan ilmu gaib. Demikian kalau suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, istri bisa terasa. Karena ada ikatan batin. Suami istri saling mencintai, orang tua anak saling mencintai, adalah benteng takdir yang tidak bisa ditembus oleh mantra apapun. Makanya yang bisa kena ilmu hitam adalah apa? Orang yang rumah tangganya broken home. Suami istri ribut terus, suami istri berjauhan, jarang komunikasi. Orang tua anak ribut terus, baru bisa dikerjain. Tapi kalau suami istri, orang tua anak saling mencintai, ikatan batin menyatu, itu tidak bisa ditembus oleh ilmu hitam setingkat apapun juga. Itu namanya kekuatan cinta, benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Nah, kenapa dukun kalau mau nyantet harus lihat foto, hari dan tanggal? Hari dan tanggal supaya tidak salah sasaran. Kenapa foto? Untuk mengenali target. Orang ini bisa dibunuh atau tidak. Itu dilihat dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata. Orang yang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Maka dulu sebelum saya bertobat, itu diajar sama guru saya. Tapi tidak 100% benar. Itu 95%. Makanya kalau mau nyantet orang, lihat fotonya dulu. Ini bisa target kena apa enggak? Itu dari foto.
Ini orangnya gimana, sifatnya gimana. Disikat bisa enggak? Dilihat dari foto. Nah, makanya dulu saya tanya guru saya, guru, bagaimana supaya saya bisa mengenali target orang yang mau dihabisin? Guru saya ngomong, kalau kamu banyak melihat penjahat, perampok, pembunuh, penipu, pencoleng 10.000, secara otomatis mengenali orang baik itu paling mudah. Maka saya diajar sorot mata orang, sifat gini-gini itu sebelum bertobat. Itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Lihat target. Nah, seperti ini. Tapi ini bukan karunia Roh Kudus dan bukan ilmu gaib, bukan. Itu pengalaman hidup. Nah, contoh mata seperti ini. Coba nih. Nah, berdiri. Iya berdiri. Santai aja. Lihat dari sorot mata. Des. Ini orang ini paling banyak menyimpan sesuatu. Kalau kekecewaan disimpan. Target kena. Dilihat dari awal sorot mata. Jadi ada apa-apa selalu menyimpan. Itu tidak boleh. Kok bisa tahu Pak Daud? Sorot bener enggak? Target. Nah, seperti mata ibu ini. Coba ibu berdiri. Nah, tapi ingat, itu bukan ilmu gaib. Berdiri ibu ya. Nah, dari sorot mata seseorang kelihatan. Orang ini cuek, susah untuk target. Suaminya mana suaminya? Betul enggak? Nah, kelihatan dari sorot apa? Mata. Nah, coba ini berdiri. Nah, dari sorot mata itu kelihatan. Coba. Nah, ini gimana orangnya? Ini tidak bisa diatur. Gimana? Susah diatur. Nah, itu jadi target itu kena atau enggak, itu dilihat dari foto. Kalau Pak Irman ini susah. Itu dilihat dari avatar. Gimana? Nah, kalau kita tahu ada dendam, ampuni. Target. Oh, saya dulu gitu. Oh, fotonya gini. Tapi ini ada kelemahannya. Ingat, kalau yang bersangkutan pakai kacamata, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sorot mata. Sama apalagi kacamata riben. Waduh, susah. Makanya kalau pengamanan presiden itu pakai kacamata riben gini. Gini pasti. Kacamata gini. Kenapa? Supaya ngelirik sendiri. Enggak kelihatan. Nah, berbahagialah yang beli kacamata. Itu kacamata. Kenapa? Dari sorot mata ini tidak bisa tembus. Nah, dukun itu pasti mempelajari itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dukunnya. Ini orang ini mau ditarget kena apa enggak itu bisa kelihatan. Dihabisin bisa enggak? Kelihatan. Nah, jelas? Jelas? Nah, seperti bapak ini. Coba lepas kacamata. Kalau dia enggak dilepas kacamata enggak bisa. Nah, ini orangnya pintar. Nah, tapi orang yang enggak mau ribut. Ya udah gitu. Gimana, Pak? Target susah. Karena apa? Orangnya pakai ini logika, bukan pakai ini. Susah. Jadi ingat, semua ilmu hitam itu ada kelemahannya. Dan ingat, itu bisa keliru. Kelirunya gimana? Kalau terlalu dekat, perasaan itu jadi dekat, enggak bisa. Makanya dukun tuh menyantet pakai apa foto. Ini target ini bisa kena apa enggak? Dilihat dari foto.